Halo Diectors, balik lagi sama Diet Podcast setiap hari Sabtu jam 8 malam. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seputaran lifestyle anak muda zaman sekarang seperti pertemanan, percintaan, dan lain-lain yang pastinya seru dan gak boleh kamu lewatin. Dan juga jangan lupa buat selalu jaga jarak, jaga kesehatan, jaga hati, jaga mental, dan juga jaga finansial kamu biar kamu bisa nikmatin setiap episode terbaru dari Diet Podcast. So, this is it. Diet Podcast. Oke, halo Diectors, balik lagi di Diet Podcast. Lanjut episode kemarin ya, yang kita masih membahas tentang quarter life crisis, ya kan? Dimana orang-orang di dalam podcast ini semuanya dalam masa tersebut masih dalam masa-masa galau menemukan jati dirinya, anjay. Oke, di kali ini karena kemarin habis Valentine ya, di tanggal 14, jadi gua dan yang lain mau ngomongin tentang pasangan nih. Karena di sini semuanya 4 orang yang ada di sini semuanya jomblo, ya kan? Rasa iri dengan orang lain yang udah nikah, udah kawin, udah ya minimal punya pacar lah kan. Tapi punya di sini, ayang. Iya punya ayang, Beb. Ada punya ayang ya, biar bisa di Instagram ya kan, foto bareng ayang. Bisa diingetin. Iya, dia nggak ada yang ngingetin makan tiang ya kan. Nah, jadi gimana nih perasaannya nih? Nah, untuk kau gimana nah? Kenapa harus aku dulu gitu? Yo, saya kan random saja Sebagai menambah pendapat. Ini kan dalam masa Nah, masalahnya kami kan jomblo baru. Iya. Jomblo baru ya. Jadi maksud Anda saya jomblo apa nih? Kan Jomblo veteran. Veteran. Enggak, Angga sebenarnya lebih veteran. Oh ya, Angga lebih veteran ya. 22 Berdua tahun. lah kalian berdua. Gak ada. Apa? Tadi apa pertanyaannya? Quarter life crisis. Menurutmu gimana nih? Dari kau yang masih Ya, jomblo maksudnya- ini ada rasa-rasa enggak? Aduh, Iya, iya. Dengan pasangan itu, orang punya pasangan ya kan? Ya gimana ya? Ya kadang tuh di satu sisi tuh nggak pengen. Maksudnya kayaknya asik gak sih kalau misalnya ada tempat cerita, tempat curhat gitu ya kan. Terus kayak ngelihat orang. Apalagi yang paling ngeselin tuh kalau misalnya kita punya sahabat gitu, punya kawan deket, terus dia tuh lagi bucin-bucinnya gitu sama ayangnya. Kan rasanya kayak yang aduh saya jomblo bisa apa gitu ya kan. Gitu sih. Jadi nggak bisa buat sayang-sayangan gitu ya, Beb ya? Nggak ada bebeknya gitu ya? Nggak ada yang manggil Beb? Lebih ke ini sih, lebih kalau kayak di umur sekarang kan lagi butuh support system asik. Anjay. Perlu supportingnya Aku gitu ya? supportnya ini sih. Perlu orang Iya, yang jadi- Perlu mensupport. support. Jadi kan kita misalnya lagi pusing gitu, menghadapi quarter life crisis gitu. Nah, butuh Anjay. support system gitu biar ada tempat sharing, tempat cerita, tempat mengadu. Waduh, mengadu. Oh, padahal mengadu itu harusnya ke Tuhan loh, nah. Aduh, gimana sih? Gimana ini? Kok malah Mengadu kok ke pacar? ayang. Iya, mengadu kok ke ayang. Aduh. Ini bisa ganti orang? Saya nggak bisa nih ngomong-ngomong kayak gini. Coba Angga gimana ya? Ya, kalau Melihat, kita nengok kawan ya kan, sama-sama. bisa sayang-sayangan, bisa ini. Kadang kita tuh iri ya kan. Ya walaupun ya emang takdirnya kita kadang sendiri dulu gitu kan. Karena ya siapa sih nggak mau disemangatin sama orang spesial dia gitu. Nggak mau ya kadang kan kita tuh lemes nggak sih buat menjalani hari gitu kan, harus ada ya seseorang yang mengingatkan. Masa nggak ada yang mau gitu ngeliat teman-teman yang punya pasangan yang bisa ngingatin dia, yang bisa nge-support dia gitu kan.
itu kan sangat membuat hati ini iri ya. Jadi Panas iya gitu ya, panas. Panas. Walaupun cuaca sedang mendung, dingin gitu kan. Tapi tetap aja gitu kayak keringet tuh keluar gitu. Panas gitu kan. Kayak matahari tuh berjarak kayak cuman sejengkal gitu. Kurang Kayak ajar. kiamat gitu ya Ngeri rasanya. dong, kiamat Kiamat dong tuh. itu. Masyar Aduh, dong. pada Masyar masyar itu. itu. Masyar itu. Buset. Kadang gue pengen bilang gitu kayak wis lalu emang gue nggak ngelarang lo punya pacar atau enggak kayak gitu kan, tapi jangan di depan gue gitu. Lo tahu gue jomblo, kita udah temenan lama, tapi lu masih udahlah. Ya kayak ini sih agak merasa iri aja gitu. Ya mungkin saya sih Nah, Kakak mungkin Nah, kakak lah. sebagai jomblo. baru. Jomblo apa nih Kak? Jomblo Iya, baru, jomblo jomblo lama. Jomblo baru. Aku gimana ya? Aku tuh sebenarnya kalau sama orang pacaran nggak iri. Jujur, kayak biasa aja gitu, normal aja kalau misalnya pacaran. Nah, iri itu sebenarnya sama orang yang udah nikah. Kayak dia bisa apa ya? Bermesra-mesraan tapi legal gitu kayak. Beda sih. Kayak aku tuh mikir, iya, kalau aku mikir kayak kapan ya bisa gitu. Asik. Bisa Kak? Ayo Kak, gas Kak. Kami ada Ngapain undangan lu? Kak. Diajain ah. Enggak, bukan Diajain gitu. ah. Bukan Kak, Aina gitu. udah ngasih ganti hijau kak. Bukan gitu. Kak, lama langsung kak ke Bukan rumah Aina. seperti itu. Langsung datang ke rumahnya anak Kak. Jarang Diajak cewek yang main. ngajak gas katanya. Aduh, Enggak Kapan gitu. lagi cewek yang ngajak? Enggak. Cuma gitu. ada dua Pikir-pikir tipe. dulu Kalau dong. kata Ustazah Oki cuma ada dua tipe cewek. Dia Apa jadi tuh? seperti Siti Khadijah atau seperti Fatimah. Siti Khadijah yang Ngajak. yang tahu. apa? Minta. Yang langsung lamar Nabi atau dia yang nunggu gitu loh. Duh. Yuk, bisa skip lanjut lagi. Enggak, tadi kakak belum selesai. Iya, Ya Kak. kan, aku tuh mikir kayak, aduh diri sendiri aja belum keurus gitu kan kayak, kan aku sudah dengerin podcast yang minggu lalu kan, kayak apa ya, masih dalam fase menemukan jati diri lah gitu, QLC, quarter life crisis gitu kan. Iya, jadi kayak masih bingung dengan mau kemana sih arah hidup. Terus kalau misalnya pengen nemuin pasangan tuh kayak masih jauh lah, masih kayak bukan saatnya gitu, belum saatnya. Apalagi kan mantan saya Wadaw. Aduh. Aduh. Kenapa itu? Tidak. Aduh. nggak ada satu Aduh. mantan saya kan bentar lagi mau nikah tuh. Aduh. Ya, Kayaknya kita nggak tahu beri Nggak selamat tahu. Ya, kepada kita beri mantan semangat saja. kakak. Tinggal Kita nggak tahu nggak siapa. Kita ini ya Ya, kan yang nggak tahu siapa tinggal ya. nikah sepertinya ya. Aduh emang Iya, sakit benar. sekali. Iya, itu sebenarnya bukan iri ke apa ya? Bukan iri ke dengki, bukan dalam maksud negatif ya, maksudnya kayak aku juga pengen gitu bisa sama kayak dia gitu. Maksudnya biar setara lah. Kalau misalnya dia duluan kan rasanya kayak nggak setara gitu. Oh, iri untuk yang membangun ya, iri yang membangun ya. Iri ya, bukan dengki, Supaya bukan bisa- dengki. Iya, Iya, emang dengki bukan ya. Iri yang bukan kayak, aduh membangun. aku pengen Biar pengen aku hancurkan dia, bukan. Bukan hasad, bukan hasad. Iya, bukan hasad. Bukan. Iri yang ini ya, membangun supaya kita nyari Iya. pasangan juga gitu. Iya benar, memotivasi aku jadi kayak ayo bekerja lebih giat gitu biar bisa. Kerja keras sebagai kuda bisa besok enak aja, mati Kak. gitu ya. Benar. Mati duluan, nggak jadi punya pasangan. Kerja keras sebagai kuda mati Work. duluan. Ya, work hard, Work hard, play hard. die fast. Kayak gitu ya. Karena untuk zaman sekarang bukan work hard play hard, work hard die fast gitu ya. Oke, lanjut. Tadi kau kayaknya punya motivasi. Kau lah. Iya, boleh pal. sebagai yang masih Ente fresh, lagi. Saya Gimana nih, Pak? Masih apa yang masih jomblo paling fresh. fresh ini ya? Terus graduate jomblo. kayaknya krisis percintaan kau ini agak banyak gitu. Coba sharing lah ke kita gitu. Padahal baru sekali aku merasakan yang namanya cinta. Oh. Aduh. Ya. Jadi gimana Pak? Coba Pak, yuk bisa yuk. Aduh, gimana ya? Pelan-pelan yuk, Untuk bisa yuk. quarter life crisis ini di hidup aku ini ya. Untuk sekarang ini ya, karena saya sekarang sudah menjomblo gitu. Karena saya itu kayak melihat orang pacaran gitu kan. Tiba-tiba buka IG nih atau buka Facebook ada story-nya tuh. Story-nya Iya, tiba-tiba orang dandan buat nikah gitu kan. Ada yang
besok udah ada yang cincin lamaran, gila, ada yang nge-story datang ke nikahan orang lain, aduh gila. Sama ya kan? pasangan. Sama pasangan, aduh Itu itu yang lebih buat parah lagi kacau. sih, gitu kan. Itu Ketika perlu Tapi sebenarnya digarisbawahi. biasa aja gak sih kalau misalnya ada orang yang ngepost pamer pasangan tuh biasa aja menurut aku. Tapi akan jadi masalah kalau dia tuh misal nih lagi pamer cincin kan, terus captionnya kamu kapan? Ya aduh, masalahnya gini aduh ya. itu kan Ini kan ngeselin. masalahnya ngeselin itu tuh. ini waktu sendirinya itu masih baru sebentar aku Kak. Baru sekitar 3 bulanan gitu dari 4 tahun ya Waduh. kan. Iya, jadi buat para Anjay. pendengar sekedar informasi aja. Jadi kawan kita ada yang baru putus. Jadi mungkin kalau ada yang berniat mendaftar, kebetulan kawan kita ini benar-benar sedang mencari pengganti gitu ya. Enggak Aduh. mencari untuk sekarang itu tidak. Karena kan saya juga belum bekerja. Jadi ya mungkin putusnya itu karena saya ini belum berpenghasilan gitu kan. Masih belum bisa menjadi manusia seutuhnya lah ya kan. Jadi Iya, gitu lah. itu dia tuh. Ya buat teman-teman para Bisa, pendengar belum ada kerja. kalau berniat tertarik sama Paldi bisa lihat di Gmail kita ya. Nanti ada. Kok Gmail? Oh, nggak ada Buat apa? Gmail? Kok Nggak ada. Gmail? Tautan. Bisa Kok tautan? Kan ada bisa profil langsung Paldi. DM kita aja. Ya enggak lanjut, nih gue selesai ngomong, potong-potongmu. DM dan dengerin podcastnya sampai habis. Ya gue Sampai habis ya. usah mencari Itu masalah. syaratnya Yang penting dengerin aja podcastnya ya, kalian dengerin podcast sampai Ya, habis. benar, gitu. benar, Mungkin benar, ada menemukan suatu motivasi atau suatu pandangan gitu kan. Jadi setiap aku putus tuh gue jadi kayak banyak ini tuh kayak semacam peringatan gitu loh. Wadaw. Iya kayak peringatan gitu karena pacaran nggak boleh dalam Islam ya kan. Iya, Nah, jelas. dari jalannya aja gue udah salah nih ya kan. Kita tahu. Ya sebenarnya alasan aku jomblo juga karena itu Enggak, menghindari kalau yang alasan nama kau jomblo itu bukan menghindari. Karena kau memang gak pengen. Kata kau trauma nah. Waduh. Waduh, ini kok nyerang saya ini gimana? Enggak lanjut. Jadi ini tuh seperti apa ya? Kayak kita tuh ketika putus ya kan, atau kita udahan sama pacar kita gitu kan. Itu kayak Allah tuh masih sayang sama kita gitu kan. Tuhan kita tuh masih sayang sama kita. Kita dikasih tahu gitu. Jangan pacaran boy. Lu tuh gak boleh pacaran. Pacaran tuh dilarang. Nanti menjerumus ke hal-hal yang tidak baik gitu kan. Jadi setelah kita putus kita disuruh nih buat introspeksi diri gitu. Kenapa kita bisa putus ya kan? Kenapa kita nggak bisa bertahan sama dia dengan waktu yang lama gitu kan? Atau mungkin sudah waktu yang lama tapi akhirnya bisa berpisah gitu kan ya? Lu introspeksi diri lah ya. Apa sih yang salah dari lu? Atau apa sih yang salah dari dia? Atau apa sih yang salah dari lu dan kalian gitu kan? Dan itu yang gue rasakan sekarang. Jadi banyak hal-hal positif yang bisa gue dapetin sekarang gitu semenjak gue udahan gitu kan. Jadi gue lebih banyak baca buku gitu kan tentang cinta-cintaan, tentang pernikahan gitu. Lebih banyak mendengarkan ceramah ustadz di YouTube ya kan. Paldi Ya tobat. Enggak juga sih. Ya Allah. Aldi menjadi manusia. Iya, kita disuruh nih menjadi manusia seutuhnya gitu kan. Bukan ya manusia jadi-jadian lah bahasanya kan. Ya Dulu masih ada jadi setan-setannya seperti lah ya. Tapi emang bener nggak sih? Aku juga ngerasa kayaknya yang namanya patah hati itu merupakan suatu pembelajaran yang baik gitu. Ya, nah. Kayak Benar-benar. patah Aku hati setuju, itu Kak. emang Aku setuju. dibutuhin sih. Kayak orang yang belum pernah ngerasain namanya patah hati, ya menurut aku belum bisa apa ya? Apa sih bahasanya tuh kayak Belum patah dewasa. hati tuh perlu loh gitu loh buat pendewasaan diri. Banyak banget belajar dari yang namanya patah hati gitu. Benar. Aku juga kayak gitu. Karena Tapi ketika kita gini nggak patah sih? tuh kayak apa? Menurut gue kayak patah hati tuh nggak selamanya bisa dirasakan oleh orang yang pacaran aja. Bener nggak sih? Iya, betul. Bener, orang yang nggak pacaran juga bisa yang namanya Iya, patah misalnya hati. kayak gue lah ya kan yang telah menjomblo 22 tahun ya kan. Berarti kan Anda jangan walaupun gue bohong. Halah, Anda tidak Walaupun- usah menutup-nutupi kejombloan Udah, 22 jadi- tahun maksudnya apa? jadi kan gue kan kayak nggak pernah pacaran deh kan. Jadi tapi gue udah pernah ngerasain patah hati gitu. Kayak contoh misalnya gue menyukai seseorang. Tiba-tiba ya walaupun kita kan berpegang teguh dalam syariat Allah misalnya kan nggak boleh pacaran dalam Islam itu, kita nggak pacaran. Terus kita suka aja gitu, suka. Terus tiba-tiba yang cewek, kalau gue kan cewek nih, cewek yang gue suka tuh
malah pacaran sama orang lain gitu kan. Ya. Ya walaupun dia nggak tahu perasaan gue ke dia gitu kan, gue nggak ngomongin, tapi kan itu kan kayak buat patah hati nggak sih? Iya betul. Kayak bahasanya Iya, pasti. mencintai dalam diam. Asik. Iya, itu sebenarnya lebih sakit tau. Iya lebih sakit. Iya, itu kayak- Atau gak Lebih- usah pacaran deh ya kan. Misal kayak kita suka sama orang nih ya kan. Terus orang nih kayak cakep banget gitu kan. Mungkin kan kayak ya normal lah ya kita kan sebagai cowok atau cewek kita kan melihat lawan jenis yang lebih ganteng atau lebih cantik ya kan. Tapi kita nggak berani mengungkapkan ke dia gitu kan, nggak berani misal kita nggak berani atau mungkin kita ngerasa dia terlalu baik atau gimana ya kan buat kita gitu kan. Terus kita dengar kabar gitu kan, misal kayak ada yang udah banyak yang mau ngelamar gitu kan. Kayak, Itu ceritanya siapa ya, Fatimah tadi ya, sama siapa sih Fatimah kah? Ali. Ya Mbak Ali itu kan kayak apa ya, kan banyak yang ngelamar-ngelamar gitu kan. Ali kan jadi minder gitu kan, ya sama kayak kita Iya. gitu kan, sahabat Nabi apalagi aja kalau nih. ya apalagi kalau misalnya yang Gimana, Pak? ngelamarnya itu Apa tuh? bentar dulu, apalagi kalau misalnya yang ngelamarnya itu kayak lebih dari kita gitu loh. Iya Entah makanya. anaknya wali kota, entah anaknya gubernur ya kan, entah dia udah punya usaha, Nah, itu sedangkan kita yang belum ada apa-apa gitu kan. Mm-mm. Dan itu Itu nyambung dengan pembahasan ini yang minggu kemarin gitu. Bikin overthinking, Iya. insecure. Memang Kan ini masa-masa episode 2. sekarang itu masa-masa overthinking. iya, Tidak masa- ada benar. malam tanpa overthinking. dari overthinking nanti dapat kerjaan apa enggak, dapat dari pasangan apa enggak, melihat story yang isinya kawinan semua ya kan. Tapi Benar-benar. emang iya tahu, kayak ini aku nggak tahu ya apa cuman aku sendiri atau enggak. Sebenarnya aku agak malu juga sih ngomong kayak gini. Maksudnya kayak Apa tuh? misalnya kita kan umur udah 20 mau ke 23 gitu kan tahun ini. Aku Tahun depan masih tuh udah 18. umur oh ya udah diam ya, Pal. Tahun depan udah umur 24 gitu. Terus kayak yang udah ya belum ada gitu, misalnya kita deket sama siapa-siapa. Kadang suka overthinking kayak yang siapa ya nanti kira-kira, orang belum ada, maksudnya nggak kelihatan gitu hilalnya di mana. Ada nggak ya? Kadang sempet kayak mikir-mikir gitu nggak sih kalian? Bukan cuma siapa nantinya, ada nggak yang mau sama gua? Iya, Bukan betul. masalah sama siapa nanti, ada yang mau nggak, itu jadi masalah. Jadi concern kita sekarang tuh itu gitu loh. Benar. Ya kan? Kayak ngelihat perjalanan percintaan orang-orang di luar sana tuh kadang mulus gitu kan, kayak ini kenapa sih pada mulus-mulus semua gitu. Iya kan, kayak misal kita ngeliat di IG gitu kan, ada yang 6 tahun gitu kan pacaran akhirnya nikah. Ya bisa Atau gitu mungkin- bertahan lama gitu atau ya. mungkin iya, atau mungkin kayak baru ketemu doang, atau mungkin lo pernah ngeliat kemarin di IG ada yang bahas-bahasan komen langsung nikah ya kan. Oh iya, bahas-bahasan Iya. komen nikah. Aku harus sering-sering komen di akun-akun mana gitu Ya, ya. oke boleh ya. Ajak-ajak aja, ayo nikah yuk. Ditantangin gitu. Ngeri gitu ya. Nantang-nantangin gitu, buset. Siapa tahu Tapi dapet sebenarnya Ya kok bisa ya orang gitu ya, kayak misalnya replyan di Twitter, terus nanti mulai ke follow-followan, DM-an, ketemuan gitu. Mulus Iya. banget gitu. Kok bisa ya? itu Iya, namanya gede takdir sih. sih, Itu Kak. semacam privilege sih sebenarnya. Ya, Privilege. ya makanya. Link. Oh, kita Gimana privilege. tuh? Ya? Iya, terus juga ada nggak sih kayak misalnya krisis-krisis percintaan tuh kayak beberapa teman-teman aku lah ya. Mereka tuh kayak krisis dalam membuka hati buat orang. Jadi kayak yang alasan mereka jomblo selama ini tuh kayak yang Trauma. mereka tuh takut buka hati buat orang, atau mereka takut mengulang kejadian masa lalu yang Ya. mungkin menurut mereka itu masa-masa yang berat gitu. Itu gimana tuh menurut kalian? Ya itu lebih ke trauma sih kayak dibilang Angga tadi kan. Mungkin ya dulunya pas pacaran udah lama banget kan, bertahun-tahun gitu kan, terus dikhianati sama pasangannya gitu, karena selingkuh atau gimana gitu, kita nggak tahu ya kan. Nah itu juga membuat trauma gitu, takut untuk mengulangi kejadian yang sama. Yang paling parah sih misal kayak selingkuhin gitu kan ya, di sekarang banyak lah kan kayak pelakor-pelakor gitu kan, di IG juga banyak tuh kan ya. Jadi ya Ya. Betul. itu kayak semacam pembuat trauma kepada diri kita sendiri kalau sampai kita ngerasain gitu kan. Kita udah misal udah bertahun-tahun menjalani itu ya kan, terus ada sedikit masalah di dalam hubungan kita, misal kita merasa jenuh atau kita merasa bosan atau agak merasa apa ya, komunikasinya kurang atau sebagaimana, padahal kita ini dari awal hubungan udah membuat komitmen misalnya kan, nanti
kita nikah yuk, tapi kita pacaran dulu semacam itu ya kan. Ya anggap aja kayak zaman sekarang kan orang kan juga Kenalan lebih lah. banyak pacaran daripada ta'aruf kan, menganggap pacaran itu sebagai perkenalan gitu kan. Iya. Waduh, kalau aku ta'aruf sih Pal, gimana tuh? Waduh. Nah, ini kan anggapan Ya. orang. Anggapan orang, Anda kan tidak bisa menyamakan satu orang dengan Anda gitu loh. Iya. Enggak, canda. Ya Allah, bercanda. Dilanjut ya. Kita nyampe mana tadi? Nyampe mana tadi? Oh, pacaran. Sampai Ya, sampai pacaran. Ya, Ya, ini pacaran. aku bilang pacaran. trauma. Pacaran tuh kayak pacaran itu kenalan. kan lebih baik gitu kan. Karena kayak gimana ya? Pacaran itu kan bisa bertahun-tahun kan. Kan orang banyak yang gak yakin kan. Kalau misal kayak taruh, orang tuh yakinnya tuh kayak taruh tuh taruh nih bentaran kenalan kayak sebulan atau berapa minggu doang atau mungkin berapa hari gitu kan. Orang taunya seperti itu kan. Padahal kenyataannya enggak. Nah, terus jadi memilih pacaran gitu biar kita kenal dulu nih setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya kan. Akhirnya kalau misalnya cocok ya apa namanya nikah. Kalau enggak ya tinggalin. Tapi masalahnya ketika kita udah buat komitmen, kadang orang ini lupa kalau komitmen itu sebuah janji gitu kan. Janji yang ditepati gitu harus sebenarnya dosa nggak sih kayak kalau komitmen itu dilanggar? Aku juga belum tahu nih, mungkin Angga yang lebih tahu ya kan. Tapi kayak komitmen tuh rasanya udah kayak janji gitu loh, kayak sebuah ikatan yang harus dipenuhi gitu kan. Mungkin kalau udahannya itu secara baik-baik atau sama-sama udah nggak srek, it's okay lah. Tapi kalau misalnya ada kehadiran kayak orang ketiga kayak pelakor atau yang satunya selingkuh karena cuma masalah jenuh dengan pasangan, itu kan kayak apa ya, kenapa kalian pacaran dan membuat komitmen gitu loh. Nanti kalau nikah gimana ya kan? Sama aja nggak ada bedanya ya kan, pacaran sama nikah sebenarnya. Sama-sama dekat, sama-sama, cuma bedanya yang nikah udah halal, yang pacaran masih haram kayak gitu kan. Sama-sama membuat ikatan, sama-sama membuat komitmen. Ketika kita jenuh, terus dia tiba-tiba mencari ke orang lain gitu loh, tanpa dia ngasih tahu apa masalahnya. Seperti itu kan. Jadi kalau misalnya kayak kalau mau dikait-kaitkan ya, misalnya kayak kalau komitmen itu komitmen itu sebagai janji misalnya. Ya kalau ketika orang melanggar janji tentu tidak boleh gitu kan. Karena seharusnya janji yang telah dibuat itu harus ditepati gitu. Halo. Tapi ya kalau untuk masalah tentang cinta, ya percintaan lah gitu kan. Itu ya kalau bisa gitu kan, ketika kita udah suka sama orang gitu kan, ya mungkin melalui ta'aruf atau yang ini kan perkenalan lainnya, nanya-nanya keluarganya atau apa lain sebagainya gitu kan, ya jangan terlalu lama berkomitmen lah gitu. Karena emang kehidupan itu kan kita nggak tahu siapa yang datang, siapa yang pergi ya kan. Nah contohnya kayak tadi, betul. misalnya kita berkomitmen nih tapi terlalu lama gitu. Kadang ada orang yang bisa memegang komitmennya lama gitu, kuat dia. Tapi kadang ada orang juga yang nggak bisa gitu. Kenapa? Karena hati manusia itu kan apa ya? Dibolak-balik. Mudah banget terbolak-balik. Bisa dibolak-balik. Ya, Iya. Mudah banget. Makanya setan itu kan cuman di dunia itu cuman menggoda aja sebenarnya. Nggak ada setan tuh namanya menggerakkan tubuh kita, suruh kita mencuri, digerakkannya tangan kita mencuri, nggak ada gitu. Tapi digoda hatinya ya kan. Nah itu yang kadang membuat komitmen itu dilanggar gitu. Makanya ketika dua orang berkomitmen tuh emang harus sama-sama punya kekuatan dalam berkomitmen itu gitu loh. Bukannya apa ya, di suatu hubungan tuh pasti ada namanya masalah ya. Ada yang namanya itu nggak mungkin namanya ada hubungannya tuh konstan gitu kayak lurus aja. Jangankan apa namanya ya? Jangankan hubungan, pertemanan doang. Iya. Biasa doang. Nah, misalnya Justru malah hubungan yang nggak ada, kayak nggak pernah marah sama sekali tuh, itu bahaya loh. iya, karena kita nggak bakalan tahu gitu apa yang dimaksud oleh pasangan kita gitu loh. Dengan adanya dia marah, dengan adanya dia cemburu, dengan adanya dia diam, itu kan tahu kita kayak ketika dia marah tuh kenapa misalnya sebabnya. Misalnya kita melakukan hal ini, berarti besok-besok kita jangan melakukan hal ini lagi kayak gitu kan. Nah, yang salahnya itu ketika kita menjumpai satu masalah, kita tuh malah dalam tanda kutip menyerah gitu. Kita nggak mau berusaha untuk memperbaikinya gitu. Padahal kalau dipikir-pikir masalah itu ringan nggak sih? Cuman kayak
kita jenuh sama pasangan kita, bosan dia nggak ngajak Kadang ngobrol. cuman karena masalah komunikasi Ah, juga. Iya, dia ngobrolnya udah nggak seret sama kita gitu kan. Kalau misalnya pasangan saling mengerti, pasti mereka berdua itu saling apa ya? Saling ngasih tahu Nah. permasalahannya gitu, nggak diem Iya, doang. kan? saling ngasih tahu, terus saling berusaha untuk membangun kembali hubungan tersebut gitu loh. Iya. Misalnya lah, aku sama Fulanah asik ya gitu kan. Fulana Fulan dan siap. Fulana. Iya. Ini contohnya aku taruh ya kan. Ini taruh nih kita nggak kenal sama sekali. Gitu. Nah, udah mulai taruh, udah mulai suka lah awal-awalnya kan. Pandangan pertamanya udah mulai wah ini kayaknya perempuannya baik. Dia ngeliat aku kayak laki-lakinya baik gitu kan. Tiba-tiba dapat kabar gini dari kawannya. Tahu nggak si Fulanah itu ternyata dulunya itu sering ngebully orang gitu. Pas zaman dulu SMP gitu. Padahal sekarang udah jauh banget ya kan, udah umur 25 misalnya. Itu yang kadang itu kan buat kita nggak suka nggak sih kayak kalau dia dulunya suka membuli nanti di rumah tangga anak-anak Gue dibully dong. gitu. Anak-anaknya gimana? Lo bisa Anaknya apa? dibully dong. Lah. Jadi kan kadang itu buat itu kan kayak nggak suka gitu. Nah, ketika kita mencoba menyelesaikan gitu, kita tanya orangnya gimana sikapnya sekarang, apakah masih seperti itu kayak gitu kan. Terus yang si perempuannya juga apa ya lebih memperbaiki diri, kan itu kan selesai masalahnya gitu. Kayak gitu, itulah contoh kecilnya gitu. Jadi ketika kalian sama pasangan itu kan cuman gara-gara misalnya kayak misalnya cewek lah, cowok kalian nih nggak ada pembahasan lagi sama kalian, terus kalian bosen nyari yang baru, itu kan kayak terlalu egois nggak sih? Kenapa nggak berusaha kita yang buat yang para perempuan nih misalnya kan, yang buat apa bahan pembicaraan gitu kan? Dan mungkin dalam hubungan tuh nggak harus selalu ngobrol tiap hari juga ya kan? Iya, Nah memang. makanya saling mengerti itu juga dibutuhkan kayak gitu. Jangan sampai masalah-masalah kecil tuh ya membuat retak suatu hubungan lah. Berusaha untuk Masalah Aku juga sepele. pernah baca sih. berusaha Apa untuk tuh? Yang apa? Ini yang penting dari sebuah hubungan tuh ngerendahin ego. Ih bener, ego itu nomor 1 sih. Kalau udah ego, Iya. egois, gengsi, udah selesai. iya karena Egois tuh manusia tuh emang ego banget. ya betul. Iya, Ya itu emang udah sifat alami sih, bukan alami lagi kayak udah mendarah daging gitu, udah nempel ke susum tulang belakang tuh udah nempel banget. Iya, gitu. kok diciptakan di dunia tuh udah dengan ego cuy. Iya, diciptakan udah dengan ego gimana lagi kan. Cuma tapi kadang Apa tuh? kita tuh nggak sadar kalau kita tuh egois Iya. nggak sih? Itulah Iya, makanya itu Jadi- dia. perlunya introspeksi Ya diri itu kan. tadi, iya perlunya makanya tadi namanya patah hati itu dibutuhkan biar kita sadar, oh kita nih egois nggak sih, kita nih gengsian nggak sih, kita nih gimana sih gitu. Dan juga kayak adanya setan itu kan juga menambah ego kita gitu kan, menambah buruk ego kita karena godaan dari mereka ya kan. Kayak ada suatu ungkapan gitu, setia itu pilihan boy. Iya. Jadi antara kita mau memilih setia dengan pasangan atau tidak, ataukah meneruskan hubungan atau tidak, itu kan di kita ya. Iyalah pasti. Setan tuh cuman Benar. kayak apa ya? Jangan sama dia lagi, Cem. Lu cari yang lain, cari yang lain kayak gitu kan. Iya. Tapi kan keputusan di kita kan. Antara kita kan memutuskan juga dengan pikiran yang sadar kan. Nggak stres, nggak apa ya kan. Jadi ya bagaimana kita apakah mau tetap bersamanya dan memperbaiki hubungan, apalagi ketika kalian udah nikah itu kan ikatannya Wah, kalau lebih itu tinggi kan. iya itu udah nggak bisa Udah ditoleransi nggak bisa sih, ditoleransi yang namanya lagi. udah nikah ya mau nggak mau memang harus tetap bersama, mau bosan kayak mau Harus apa kayak. komitmen. Harus Iya komitmen. emang harus komitmen, tuh beda cerita Nggak ada sih yang kalau udah kayak- nikah. Apa? Kayak ini misalnya biasanya cewek nih ya, cewek kan demennya kan kayak cowoknya kan sering ngobrol gitu kan sama cowoknya kan. Ini dia di awal ta'aruf atau gimana atau pacaran gitu kan, hubungannya baik, ya sering baik lah walaupun ada beberapa yang buruknya gitu kan. Terus akhirnya masuk ke pelaminan gitu kan. Nah di pas sudah pernikahan nih, udah jalan mungkin beberapa tahun gitu kan, pasti kan ada titik jenuhnya ya kan. Pasti. Ada titik bosannya, itu orang lu lihat tiap hari bangun tidur, mandi, makan, mau berangkat kerja, pulang kerja, malam ngapa-ngapain kan lu lihat tiap hari kan.
pasti bosen kan kadang-kadang, walaupun itu istri lo atau suami lo udah menikah tuh pasti ada bosennya ya kan. Nah terus kalian kan buat ikatan ya kan, bukan ya, kalian udah berikatan gitu kan, setan ada di situ buat ngegodain kita gitu kan, buat manas-manasin nih, itu cowok lo atau cewek lo masa nggak mau ngobrol sih, lu nggak bosen apa ya kan. Terus tiba-tiba kita lagi ngumpul misal ya kan dengan teman-teman kita, terus kita melihat seseorang lawan jenis yang lebih bukan lebih menarik, lebih bisa mencairkan hati kita, mencairkan suasana kita, lebih bisa diajak ngobrol gitu kita daripada pasangan kita. Itu tuh kayak dipertanyakan gitu, itu juga ujian nih dalam hubungan kalian, apakah kalian bisa lulus atau enggak gitu, apakah ikatan yang kalian buat bakal hilang sirna dengan adanya kebosanan dalam diri kalian ya kan. Karena ya ketika lo udah nikah, ketika lo udah membuat hubungan yang udah bener-bener apa ya, ikatan yang lebih tinggi gitu lah tingkatannya ya kan, mau pacar lu mau pasangan lu ini bosenin orangnya ya kan, mukanya jelek ya kan, nggak bisa dilihat gitu kan, atau gimana ya otomatis harus terima dong ya kan. Dan juga gue ada baca buku sih, namanya Pengantin Al-Quran, karangan dari Quraish Shihab ya kan. Keren banget bacaan lu, Pal. Ini Paldi patah hati serem nih kayak gini. Kok serem, maksudnya apa? Anda serem nggak saya tobat? Takut kiamat aku. Paldi patah hati sekali aja udah kayak gini ya, apalagi. Iya, apalagi berkali-kali kan. Jadi Apalagi Patah hati berkali-kali. terus, Bang. sufi gue Udah ustad. Jadi Lanjut Pak, apa yang lu baca di buku lu Bang? lanjut. Apa tuh? intinya gini, gue lupa kata-katanya ya kan, tapi intinya gini, cinta yang terbangun di saat kalian pacaran dan juga di saat kalian setelah menikah itu fondasinya beda. Cinta yang kalian bangun di saat pacaran itu cinta yang semu gitu loh. Cinta yang kalau dianggapin kayak pohon, itu tuh kayak pohon kangkung gitu, cabut aja juga udah selesai gitu kan. Tapi kalau cinta yang kalian bangun atas dasar pernikahan, atas dasar agama, atas dasar Tuhan, atas dasar beribadah kepada Allah, itu dilindungin sama Allah gitu. Fondasinya itu bukan fondasi kangkung lagi, itu fondasi pohon beringin. Dimana ya lu tahu sendiri pohon beringin kan, masa mau cabut lu potong aja susah kan. Coba Iya, lihat kokoh lah ya pohon beringin intinya. yang di yang di Jogja tuh, yang di apa sih, alun-alun selatan ya, alun kidul, Alun-alun. Alkid ya, Alkid. Itu kan gede banget kan. Nah cinta lu kayak gitu, terserah lu pilih sekarang, lu mau cinta di saat kalian pacaran ya kan, yang kayak pohon kangkung atau bayam gitu nggak cabut doang ya kan, atau lu mau jadi pasangan yang bernadaskan pohon beringin yang nggak bisa dicabut, yang susah untuk dipotong itu. Karena apa? Tuhan lu sendiri yang ngelindungin lu gitu. Iya, gila sih. Aduh, aku langsung Gila. kayak wow gitu. Wah, kayak mau applause gitu, standing applause. Tapi emang ya, justru malah sebenarnya bersyukurlah kalian yang saat ini misalnya lagi pacaran atau lagi deket sama orang yang statusnya belum halal, dijauhin gitu. Menurut aku ya bersyukur aja. Berarti Tuhan itu melindungi kalian dari hal-hal yang negatif lah gitu kan. Terus juga berdoa aja semoga kalian tuh nanti dipertemukan lagi dengan versi yang lebih baik dengan orang itu lagi, kalau memang berjodoh gitu. Kalau memang berjodoh dengan orang itu lagi gitu. Kalau memang Dengan dia, versi yang lebih baik tentunya kan. ya kalau memang dia bukan jodohnya ya orang lain, kita nggak tahu rencana Iya, Tuhan seperti apa. berarti ada yang lebih baik lagi. Kita nggak tahu rencana Tuhan itu seperti apa. Karena kita Iya, ngerasa kayak ya mungkin ini pernah bilang di episode sebelumnya ya, kayak kenapa sih gue putus gitu loh, masa orang lain bisa lama hubungannya, orang lain ada yang bisa langsung nikah nggak pakai hubungan dulu, gue malah putus gitu kan tengah jalan. Kita ngerasa kayak ini tuh bukan apa ya, bukan peringatan gitu, kayak malah menghardik gitu loh, tuh malah menghardik Tuhan loh. Tuhan kenapa gue kayak gini gitu kan, Tuhan turunkan hujan kayak gitu kan, langsung bikin Langit. Bisa kakak turunkan hujan. Jadi kayak gitu kayak ya Anda menyalahkan pencipta Anda gitu loh. Anda siapa? Iya. Anda tuh numpang di sini cuma berapa puluh tahun doang gitu kan. Walaupun memang misalnya pas lagi di fase itu, fase kita yang lagi terpuruk-terpuruknya, fase kita lagi jatuh-jatuhnya, lagi patah hati, apalagi misalnya patah hati pertama gitu, itu pasti berat, pasti berat. Dan itu nggak gampang buat bisa kita
keluar dari jurang itu, terus kita jadi kayak yang bahagia lagi, mengambil hikmah dari semua itu tuh pasti prosesnya panjang gitu. Iya. Nggak semua orang prosesnya cepat, tapi ya itu tadi jalanin aja, nggak ada yang bisa kita lakukan juga. Kita pun mau nangis juga kayak percuma nggak sih kita nangis untuk hal-hal yang kayak gitu, kayak yang apa sih gitu. Benar. Life must go on. Yup, Dan juga hidup itu tetap harus berjalan. iya, dan Kayak juga lagu tuh. apa ya? Cinta pertama kali itu ya. Hubungan pacaran pertama kali itu kayak hubungan yang paling indah gitu kan. Dimana itu bener-bener lu pertama kalinya ngerasain hubungan pacaran, lu pertama kalinya ngerasain yang namanya punya pasangan yang bisa say hello ke lu setiap hari gitu kan. Walaupun cuma nanyain kabar doang, udah makan belum, bla 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 gitu kan, tuh kayak rasanya kan kayak aduh ada yang merhatiin gitu kan. Terus tiba-tiba lu udahan nih, HP lu sepi tuh kayaknya waduh beda banget gitu kan. Biasanya setiap hari ada yang ngecek HP, udah ada yang ngechat nggak nih ya kan. Sekarang ngecek HP notifnya Gojek, Grab, promo-promo gitu doang kan. Biasanya ngecek Line atau WA gitu kan, ada yang gitu halo selamat pagi bebek ayang. Terus sekarang cuma iklan-iklan promo doang notifnya di HP gitu. Kok tadi nyebutin nama-nama hewan, Pal? Apa emang? Selamat pagi, bebek, ayam. Bebek, bukan bebek. Kayak ngapain kalau dia nyebut nama-nama hewan? Bebek bukan. menunjukkan kalau kita jomblo. Iya sih, Anda benar juga. Majas Anda bagus juga ya. Tapi tunggu dulu nih. Kita kan 4 orang jomblo. Ngomongin pasangan sebenarnya valid gak sih? Valid dong. Karena kali ini kok kita membahas Valid, quarter valid. life crisis, boy. Kak, ini kita tuh Pengalaman ya, based on pengalaman experience. hidup Iya. yang kita tuh sudah mendapat hikmah dari akibat dari patah hati Mungkin gitu, kan Kak. kayak Jadi kita orang yang bener-bener belum pernah pacaran kan ada juga, atau yang mungkin Iya. lagi masa-masa healing gitu kan. Dan Ada Iya, juga. masa healing. Ya walaupun belum pernah pacaran gitu ya, tapi kayak yang sok tahu aja tentang cinta gitu ya. Ada juga di udahlah. sini sih, tapi kan dia mungkin pernah melihat dan dengar dari temennya gitu kan. Iya. Dia kan- Iya. Karena kan Kadang tuh based on orang-orang experience. orang-orang kayak kita kalau ngasih motivasi tentang percintaan tuh lebih bagus. Kayak kawan-kawan tuh banyak gitu yang curhat sama kita tentang percintaan padahal kita belum pernah ya namanya pacaran gitu kan. Ini ada lagi ngomongin curhat gitu kan. Kayak kita nih yang baru selesai kan dengan masa-masa lalu gitu kan. Mungkin ada yang belum selesai gitu. Iya. Terus tiba-tiba teman denger nih, kita kan udahan gitu kan. Nah, itu lagi kayak dia pasti ngira kan kayak kita ada banyak ilmunya gitu kan. Apa sih itu petik dari kisah kita gitu kan. Terus dia nanya gini, gua ini nih udah mau nikah bentar lagi nih atau mau cari pacar nih atau mau deket sama dia nih, advice-nya dong. Itu kan kayak wah, kerasa gak sih kayak lu baru selesai nih, baru udahan, terus tiba-tiba ada nanya advice tentang lo. Oke lah kita kasih ke teman, mau nggak mau kita kasih advice gitu kan, bagaimana supaya bisa tetap dalam ini. hati, Tapi di hati lu itu rasanya ngejek tuh gua. kayak lu ngecek gua. Tapi Pal, aku mau nanya deh Pal, aku mau nanya. Waktu kalian nih misalnya abis patah hati gitu atau baru putus, terus kalian tuh agak sensitif gak sih kalau misalnya denger-denger curhatan cerita-cerita kawan-kawan kalian tentang percintaan gitu, atau ya udah biasa aja gitu? Kalau awal-awalnya pasti sensitif dong. Kayak yang gue bilang tadi gitu kan. Walaupun beberapa lama juga kayak masih ada juga gitu rasa-rasanya gitu. Apalagi kalau ketika dia nyebut advice buat nikah gitu kan, kayak gue aja gagal nikah, masa ngasih tau orang buat nikah anjir. Ya kan? Kita mau ngasih, kalau nggak ngasih advice kayak dilihatnya pelit, sombong atau apa gitu kan, nanti malah didoain nggak pernah dapat pasangan. Bagus juga. Jomblo akut gua. Kalau kita ngasih iri rasanya kan, bukan sakit hati sih, kayak lebih ke iri. Oh iri ya. Kenapa Kalau dia punya kalau aku kemarin nih malah kita ngasih saran nih. Terus kayak anjir, saran itu kan harusnya gue yang pakai ya. Gitu loh. itu lebih parah sih. Itu lebih parah sih. Iya Oh, juga. saran. Iya Lu tuh juga. harus gini. Terus kayak beberapa menit kemudian mikir, itu harusnya gue yang pakai itu saran itu, kok nggak kepikiran dulu ya. Iya, kenapa gua nggak kayak gitu ya dulu. Sampai ya. putus. Ada juga ada kayak gitu. Jadi irinya tuh berlebih-lebih gitu loh. Kadang pas curhat sama orang tersebut juga jadi sedih kita kan ya. Iya, jadi mengulang lagi kisah masa-masanya, yang ya padahal nyanyi. Kita udah nggak kepengen mengulang tapi malah keulang gitu. Cuma
Kalau buat gue sendiri ya, kalau ketika kalian nanya kayak gitu, ngasih advice gitu, gue pasti ngasih. Cuma walaupun rasanya kayak agak sakit gitu ya, cuma ketika kita paksain ya untuk face it gitu loh, kita hadapi itu gitu loh. Ya, benar. Lama-lama kayak ya udah bodo amat. Kayak gitu kan. Istilahnya tuh udah berdamai lah ya. Berdamai Itu dengan diri sendiri. Berdamai. Lu pakai sariawan nih. Lu lagi sariawan nih. Terus lu kasih obat apa tuh tetes yang pedes banget tuh? Apaan? Cabe. Panadol. Kok Kok Panadol? Panadol? Kok Panadol? Adalah satu merek tit gitu, nggak boleh disebut. Ya Nanti pokoknya Oh, itu kita lah obat promosi. sariawan yang pas lu pakai langsung, tapi Harus langsung sponsor sembuh lu ya. kan? Langsung sembuh kan tapi kan? Langsung kering gitu kan? Benar-benar. Ya sama kayak rasa-rasa kita, rasa sakit hati ini. Kayak tiba-tiba kita paksain gitu, kita ceritain ke orang-orang, kita kasih advice ke orang-orang yang bikin kita iri gitu kan? Kenapa mereka bisa punya kita enggak? Dan itu kayak mempercepat proses healing kita sebenarnya, walaupun rasanya itu sakit luar biasa kayak gitu. Jadi kayak herd immunity kalau bahasa di coronanya kan, langsung paksain aja dah. Selamat Vaksin nih. enggak. Anjir. Jadi kayak kebangun Oh, ini, Iya, kebangun vaksin alaminya ya. bener. Iya, bangun vaksin Yeah. alaminya, mempercepat juga kan. Jadi kayak kalau lu mungkin lu pendam doang, lu diem-diem doang gitu kan, lu cuman mendem sendiri, nggak lo obrolin ke orang lain, atau cuman lihat ya mungkin nggak ceramah-ceramah gitu kan, kayak oke lah emang ngebantu gitu, tapi kan lama, ya kan. Tapi ketika lu paksa, lu keluarin, lu paksa, lu tahan, nggak lu tahan gitu kan, itu mempercepat jujur ya. Gue juga baru 3 bulan ini kan rasanya tuh kayak udah I don't care gitu, literally I don't care gitu, literally nggak peduli sama sekali apa yang terjadi dengannya. Tapi kalau menurut gue ya, Gua juga. kalau menurut gue tuh Pak Aldi itu bukan maksa sih, lebih ke mengikhlaskan. Karena Mencoba iya, mengikhlaskan. kalau maksa tuh kita sakit di diri kita tuh. Tapi kalau mengikhlaskan gue kayak kita ya udahlah biarin lah kayak gitu dia. Yang penting gue maju sekarang. Kayak gitu kan. Ya misalnya gitu. Itu yang Emang Walaupun ikhlas itu susah susah. sih. Iya, emang ikhlas itu Susah, susah sih. pasti susah. Iya. Nerima yang namanya menerima orang yang kita sukai, kita sayangi gitu, udah nggak sama kita lagi tuh pasti sulit lah gitu. yang Tapi Benar. ya itu tadi, setelah kita berhasil berdamai, kita bisa menerima, itu pasti kita tuh, banyak banget diri kita tuh manfaatnya. bakal bahagia berkali-kali lipat. Terus juga nggak usah takut gitu loh, kayak misalnya mikir, ya aku kan sekarang lagi quarter life crisis nih, aku butuh temen, aku butuh kawan curhat, aku butuh seseorang yang menemani overthinking di malam hari. Asik gitu kan. Itu setan Tapi sebenarnya semua. nggak, iya kan, nggak usah kalian pikirin hal-hal kayak gitu, karena kalian tuh bisa maju dengan diri kalian sendiri. Kalian andalkanlah diri kalian sendiri. Waduh, Nih, keren nih, nggak sih dengar. Alina? Tidak ada suatu ujian di dunia ini yang Allah berikan kepada hambanya kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya. Iya betul. Kayak gitu. Tapi memang ada loh nggak yang kayak gitu, nggak? Emang ada loh yang kayak gitu. Ya, namanya kan bisikan setan. Iya, makanya kan, Karena kan saya memberi. ya apa ya, dia kan habis diputusin kan. Ya otomatis pasti Siapa pikirannya, coba gue punya Iya. cewek kayak dulu. Ya pasti gitu dong pikirannya kan. Iya. Tapi ketika kalian udah mencapai ketika kalian lagi ngerasain masalah kayak gini gitu kan, terus bisa menerima dengan sepenuh hati dan mencintai diri kalian sendiri gitu kan, kalian bisa selesai dengan diri kalian sendiri karena love yourself gitu kan, menerima kalian apa adanya, bukan terus mencari kekurangan kalian kenapa bisa putus bla bla bla, tapi menerima hal itu semua, itu tuh kayak wow gitu loh. Dan salah satu syarat nikah kan juga kayak gitu kan, bukan syarat sih, kayak anjuran untuk menikah itu kan kayak gitu kan, kalian udah bisa mencintai diri kalian dulu baru kalian bisa mencintai orang lain kayak gitu. Jadi ketika kalian belum bisa mencintai diri kalian tapi kalian udah mulai mencoba mencintai orang lain, itu tuh kayak cintanya itu setengah-setengah gitu loh. Kalian gak cinta sama diri kalian sendiri tapi udah mencoba mencintai orang lain, jadi ya buat apa, kayak agak sia-sia gitu loh cintanya. Karena ketika Ikhlas. ketika lo belum bisa mencintai diri lo sendiri gitu kan, lo mau ngasih cinta ke pasangan lo tuh seperti apa gitu loh. Benar nggak sih Iya. ketika Dari lo dulu aja nggak tahu. ketika lo Iya, udah bisa benar. mencintai diri lo sendiri setidaknya lo tuh udah punya standar apa itu cinta, apa yang harus kita lakukan kepada pasangan kita gitu loh. Contoh nih, misalnya kita mencintai diri kita sendiri. Ketika kita berhasil melakukan sesuatu, kita kasih award ke diri kita, gitu kan.
Berarti kan standar cinta kita tuh bahwa ketika kita berhasil melakukan sesuatu dikasih award. Sama pasangan kita, ketika pasangan kita berhasil melakukan sesuatu kita kasih award. Kan itu kan salah satu contohnya gitu. Ketika lu belum bisa mencintai diri sendiri, nggak tahu kayak mana kita menghargai diri sendiri, mencintai diri sendiri, mengapresiasi diri sendiri, itu kita aja belum tahu, gimana kita sama orang lain kan? Ya, betul, setuju aku. Makanya. Paling penting di bagian apresiasi sih, kayak lo bisa Iya. mengapresiasi, lo bisa mencintai diri lo, otomatis kan bisa mengapresiasi diri lo ya kan. Otomatis akhirnya lo bisa tahu nih bagaimana sih cara mengapresiasi orang lain gitu. Iya, karena lu udah Karena Benar. termindset standarnya kayak gini gitu. Walaupun nanti di dalam pengalaman hidup lu bakalan berubah-ubah mindset itu lah ya. Karena kan kita di dalam keseharian tuh kadang melihat ada yang lebih baik, ada yang ini kita bisa jadikan masukan bagi diri kita sendiri gitu kan. dan juga kan manusia itu kan kompleks kan. Iya. Manusia itu kan isinya itu kan lautan, luas gitu loh. Banyak yang bisa dipelajari satu manusia doang. Jadi ya pasti ubah-ubah, tapi setidaknya at least kita tahu gitu loh cara mengapresiasi diri kita sendiri itu kayak apa. Seenggaknya yang menurut kita yang membuat bahagia tuh itu kita tahu lah gitu. Ya kita tahu lah ya kan. Ini kayak gini nih buat bahagia nih. Buat bahagia orang kayak gimana sih? Kan jadi kita tahu gitu, tidak memaksakan kehendak yang tidak jelas. Itulah. Apalagi ke pasangan kita. Ada perkataan siapa ya? Lupa gua. Pokoknya ulama ya, perkataan lama. Al ilmu qabla qauli wal amal. Jadi ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Salah satunya itu ilmu mencintai diri kita sendiri. Itu sebelum perbuatan kita untuk mencintai orang lain. Iya kan? Betul. Kalau kita nggak punya ilmu tentang gimana mencintai, kita nggak bakalan bisa mencintai seseorang gitu. Mungkin rasa mencintainya itu bukan rasa mencintai yang literally benar-benar love gitu ya. Iya, kadang Lebih ke nafsu. Ya kan, mencintai karena nafsu gitu. Lo suka sama dia karena ya karena nafsu gimana sih ya? Nggak usah jelasin lah ya. itu malah jadinya nanti ikut-ikutan gitu nggak sih. Jadi kalau lu ngelihat Gitu kan. jadi kayak ngelihat orang nih kayak gini nih seneng-senengnya, nanti karena lu ngelihat kayaknya ini bagus, itu kan nafsu tuh. Aku gini-gini Ya, juga. ya, betul. Padahal itu nggak membuat cinta itu tumbuh gitu loh. Iya. Lu deketin cewek karena kayak ngeliat orang deket juga gitu kan sama cewek gitu aja. Lu mau cari cewek terus jadi kayak ya pelarian lu karena lu iri sama orang lain. Iya. Dan disitulah nanti setan bermain ya kan. Betul? Situlah godaan-godaan syaitoniah yang terkutuk kok bermain di sana, mempermainkan pikiran Anda ya kan, dengan yang masih berdasarkan dengan iri, dengki, apalah itu semuanya, mencari pasangan dan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Benar. Dah Mantap. seperti itu ya kan. Mungkin ada advice lain? Mungkin ada advice lain dari saudari Aina atau kakak atau Angga? Tapi ngomongin tentang jomblo ya. Kan kita semua jomblo nih. Maksudnya ada nggak sih keuntungan tersendiri gitu gara-gara kalian jomblo kalian bisa ini gitu. Yang nggak bisa kalian lakukan pas masih berpasangan gitu. Kalau lu apa, Pak? Ada. Bebas. Kebebasan. Jelas kan? Itu hal yang paling paling utama gitu loh. Jadi kebebasan itu kebebasan yang bukan maksudnya pas yang gue dulu sering ngekekang itu enggak. Maksudnya kayak gue melakukan sesuatu tanpa ngerasa gue takut ada yang seseorang ngebenci gue gitu loh. Ada yang bakal Benar. marahin gue atau ada yang nanti gue kayaknya ada sakit lagi gitu. Kayak bebas aja gitu kan. Enggak ada yang dipikirin. Seenggaknya kalau dengan jomblo nih kita bisa lebih mikirin ini nggak sih diri sendiri gitu kan. Iya. Makanya orang bilang tuh kayak mas nikmati aja dah masa muda lo gitu kan, karena lo belum, apalagi lo jomblo belum masalah, udah nikmatin aja dulu jombloan lo gitu. Nanti ketika lo nikah ya kan, itu lo hidup lo tuh dibagi dua, udah lo harus memikirkan istri lo sendiri, apalagi nih yang laki nih ini yang sering ini misalnya udah nikah tapi masih mengutamakan main di luar, kelayapan, nongki itu dosa boy. Itu ada dosa, lo menantarkan istri lo itu ada dosa boy. Jadi kalau main game ya nggak, Pak?
itu bukan Itu juga menelantarkan. termasuk Enggak, menelantarkan itu loh. nggak menelantarkan. Itu juga Kita termasuk. minta izin Bukan ke ya? cewek Aduh. dulu nih kan. Apa bedanya dengan keluar? Kan, Kalau Bet? keluar juga minta izin. Minta izin bentar. Tapi setidaknya kan di rumah gitu loh. Tidak ada Tapi pikiran-pikiran. tetap menelantarkan itu Tidak yang ada main-main. pikiran-pikiran yang salah. Nanti cowok gua selingkuh nggak ya? Itu kan nggak ada kayak gitu. Kalau untuk main game ya. Pantes tadi Valdi nggak nyebut, kan Valdi tadi nyebut nongki-nongki. Nongki-nongki, di luar main. Pantes iya. nggak nyebut main game ya. Kan Kok saya nggak disebutin, Pak? universal kan. Game ini kan nggak terlalu universal ya. Beda. sebenarnya kan. Oke. Ya kalau kita lihat di IG atau di mana kan orang kayak nongki-nongkinya kita kan lebih tinggi daripada main game gitu kan. Karena Iya, kalau keluar kelayapan kan agak bahaya sebenarnya ya. Godaannya itu luas. Kalau main game kan normal di rumah doang. Kita bisa ajak cewek kita buat main game kan bisa juga gitu kan. Jadi Bisa juga. apa namanya? Teman mabar juga cowok semua kan, Pak? Time. Iya, temen gue cowok semua. Oh, ada cewek. Cowok semua. Santuy aja. Enggak. Cewek gamer juga dikit kok. Jadi gamer tuh Bener. setia. Santuy aja. Bener Pak. Iya. Kalau untuk Aina gimana? Dengan jomblo? Em, Apa sih? Selain kebebasan deh, selain jawaban Valdi. itu sih tadi jadi bisa lebih mengenal diri sendiri sih, kayak mungkin selama ini aku belum begitu tahu sama diriku sendiri apa yang aku mau gitu, kebahagiaan apa yang aku cari. Mungkin dengan aku sendiri gitu kan, ya udah aku menikmati hidupku selama ini gitu. Aku menikmati, aku enjoy, aku bahagia, aku bisa belajar gitu sih. Oh, kalau Angga gimana enggak? Yang lebih veteran. Iya karena aku nggak pernah namanya pacaran ya, jadi ya aku nerka-nerka aja mungkin. Iya, Mungkin nerka-nerka. Karena aku nggak pernah pacaran. Sama, aku juga tadi kayak bingung, aku mau jawab apa ya, karena aku belum pernah juga nih. Iya. Gimana nih? Tapi Tapi harus profesional. Kak yang mengasih tahu. tapi gini ya, tapi kan dua kali gagal. tapi kan orang bijaksana itu Agak dia gitu. pengalamannya nggak dari sendiri gitu. Pengalamannya juga Ya. dari orang Ya, lain ya. kan. Nah jadi kalau aku ya sesuai aku lah ya. Menurut aku mungkin kalau kita jomblo itu kita bisa lebih fokus lah, ya kan? Karena emang ya ketika lu ngambil jalan buat pacaran gitu kan, apa namanya? Ya itu kan kayak semi nikah lah kalau kita anggap sekarang itu ya, yang Ya, harusnya nggak dilakukan. Fokus lu bakalan kebagi dua gitu. Lu bakalan fokus sama diri lu dan pasangan lu gitu. Bener. Makanya kalau Kayak ini ya istilahnya itu nambah skala prioritas nggak sih? nah ya benar banget. Seharusnya kan Ya. pada masa ini tuh lu fokus aja sama diri lu sendiri gitu. Buat diri lu tuh mapan Iya, ya. Mapan kan nggak harus selalu di dalam hal materi ya. Iya.